Salam damai dan sejahtera untuk kita sekalian dimanapun kita berada. Pada video ini saya ingin menyampaikan refleksi dari satu ayat firman Tuhan dari Amsal ke-20 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Amsal merupakan salah satu kitab puisi yang menggambarkan mengenai pengenalan akan diri di hadapan Tuhan dan refleksi spiritual yang menunjukkan hubungan dengan Tuhan, diri, dan sesama. Di dalam Amsal 20 ayat 7 ini ada hal-hal yang penting dan perlu untuk kita renungkan. Orang benar yang bersih kelakuannya. Orang benar dapat disebut demikian karena orang tersebut dibenarkan oleh Allah, bukan karena usahanya atau jasa baiknya, tetapi sungguh-sungguh karena kasih karunia dari Allah. Dan orang benar disebut benar karena memang secara legal Allah menyatakan orang ini benar. Berdasarkan apa? Berdasarkan karya penebusan Kristus yang telah menyerahkan nyawanya mati di atas kayu salib, telah bangkit mengalahkan maut. Hingga setiap orang yang di dalam Kristus disebut orang benar. Tentu setiap orang mau dijadikan orang benar oleh Tuhan. Karena kalau kita dijadikan orang benar oleh Tuhan, maka kita diadopsi oleh Allah sebagai anak-anaknya. Tentunya di dalam diri setiap orang benar memiliki keinginan untuk berbuat benar, bertindak suci, dan berkelakuan yang baik. Hal ini tentu tidak mudah dilakukan dalam konteks kehidupan di bumi, dalam konteks tubuh yang sudah dicemari dosa, dan godaan cobaan dari si jahat. Ini akan dapat kita nikmati sebagai orang benar karena kekuatan dan kuasa Tuhan Allah. Roh Kuduslah yang menginsapkan kita akan kebenaran, keadilan, dan penghakiman, akan dosa dan kehidupan kita, supaya kita hidup di dalam kebenaran Allah. Orang benar itu berproses di dalam menjalani kehidupan yang kudus, dan di dalam kehidupan orang benar yang bergantung kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, berpusatkan hidupnya di dalam Tuhan, hanya mungkin bisa bertahan menghadapi cobaan, gangguan, dan juga segala rintangan apabila tetap setia di dalam kesetiaan Tuhan yang memelihara iman. Apa dampaknya kalau kita hidup sebagai orang benar? Bukan saja kita sendiri mengalami berkat rohani dan menikmati hidup dalam pemeliharaan kasih dari Allah, tetapi Amsal mengatakan bahwa keturunan orang benar ini akan mengalami kebahagiaan, atau dengan kata lain mengalami berkat. Keturunan tentu merupakan berkat yang dari Tuhan melalui pernikahan. Dan pernikahan diawali dari perjumpaan hubungan suami istri. Dan kalau sudah diberkati Tuhan, diberkati pasangan ini mendapatkan keturunan. Dengan kata lain, kalau kita hidup di dalam status sebagai orang benar, maka ketika seseorang itu ingin melangsungkan pernikahan, maka pasangan yang menjadi pasangan hidupnya untuk melahirkan keturunan yang dikaruniakan Tuhan, haruslah sama-sama orang yang dibenarkan. Ini yang disebut sebagai pasangan yang sepadan. Artinya, kita menyadari betul bahwa orang benar berpasangan dengan orang benar sehingga melahirkan keturunan yang berbahagia. Tetapi kenyataannya sulit mendapatkan atau menemukan pasangan yang sepadan seperti itu. Tentunya perlu adanya komunitas orang-orang percaya yang dibenarkan Allah, sehingga setiap orang berupaya untuk ada di dalam komunitas itu agar menemukan pasangan yang
dinyatakan sebagai orang benar oleh Tuhan. Dampaknya, kalau hidup di dalam kebenaran Tuhan Allah, maka keturunannya ada kebahagiaan. Namun, ada fakta yang lain. Ada orang-orang yang hidupnya benar dan dibenarkan oleh Tuhan sesuai dengan tindakan yang dinyatakan Tuhan kepadanya. Kelakuannya pun mengalami progresif sanctification, pengudusan, tetapi keturunannya tidak berbahagia, mengalami kesulitan, atau hidupnya tidak berkelakuan seperti yang dinyatakan Tuhan. Juga ada satu kenyataan bahwa ada orang-orang yang tidak dihidupkan dalam hidup yang benar, bukan disebut orang benar, tetapi keturunannya dipanggil, diutus, dijadikan orang-orang benar. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan orang benar bukan hanya berkaitan dengan keluarga, komunitas, tapi juga individu. Entah kita lahir dalam keluarga orang-orang yang dibenarkan Tuhan, atau bergaul dengan orang-orang yang dibenarkan Tuhan, atau kita sendirian di antara begitu banyak orang yang belum dibenarkan Tuhan, juga kita menyadari hal itu karena kasih karunia Tuhan. Hal yang penting yang perlu kita presentasikan di dalam keseharian kita adalah hidup yang benar, sehingga berdampak pada keturunan untuk bahagia. Kalau ada orang yang melakukan tindakan kejahatan, kekerasan, atau penganiayaan terhadap orang lain, padahal orang tuanya atau keluarganya atau kehidupan daripada komunitasnya dinilai orang yang benar, tetapi keturunannya melakukan tindakan kekerasan, penganiayaan terhadap orang lain, maka kesalahannya memang pada anak-anaknya yang melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap orang lain. Dan ini menjadi tanggung jawab pribadi. Tetapi kenyataannya ada juga orang tua, keluarga, atau komunitas yang sebenarnya hidup di dalam ketidakbenaran. Sehingga dicontoh keadaan situasi seperti itu yang menyebabkan keturunannya meniru, mengikuti kejahatan dengan cara yang berbeda. Dampaknya, anak-anak dari orang-orang yang jahat seperti itu melahirkan anak-anak yang tidak melakukan yang benar, menganiaya, melakukan tindakan-tindakan kejahatan terhadap sesama. Tetapi ada juga orang tua yang sudah bertindak baik, benar, berupaya tidak melakukan korupsi, pengemplangan pajak, atau penipuan, atau money laundry, dan sebagainya. Mereka keluarga-keluarga yang orang tuanya betul-betul hidup di dalam kekudusan. Tetapi anak-anaknya bergaul dengan orang-orang yang tidak berkenan di hati Tuhan. Sehingga anak-anak ini dapat melakukan tindakan penganiayaan dan kekerasan terhadap sesama. Karena itu, ketika kita melihat kelakuan dari keturunan kita, apakah mereka bahagia di dalam kebenaran, atau mereka melakukan kejahatan melawan kebenaran. Dengan kondisi yang sekarang ini terjadi, kita berharap Tuhan menyatakan keadilannya, dan kita melanjutkan sebagai orang tua, sebagai orang percaya, hidup di dalam kebenaran. Janganlah biarkan kita melakukan kejahatan dan bertindak sebagai orang yang tidak hidup dalam kebenaran. Kiranya renungan singkat dan refleksi saya dari Amsal 20 ayat 7 ini dapat memberikan pengertian dan pencerahan bagi Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.